Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat tahun baru. Ini hari pertama buat kita kembali berjumpa dalam renungan kita. Dan hendaklah kita terus hidup bersama dengan Tuhan. Tetaplah semangat, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, tetaplah bersukacita. Dan ingat saudara-saudara, sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan ada ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Oleh karena itu, mari buka hati, buka hidupmu, dan buka hari-harimu bersama dengan firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan buat kita hari ini yang akan kita renungkan yaitu yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-61. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-61. Saya bacakan kepada kita, dengarkan baik-baik, camkan ini baik-baik dalam hatimu. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tentunya setiap kita pasti ingin diberkati. Diberkati dengan hidup yang sehat, diberikan sukacita, diberikan harta, materi. Bagi orang-orang yang bekerja diberikan jabatan, diberikan apa yang penting dalam setiap pekerjaannya. Yang berusaha diberikan kemajuan dalam usahanya. Dan orang terus meminta berkat-berkat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini adalah berkat dari Raja Salomo. Setelah mereka beribadah kepada Tuhan, dia memberikan berkatnya kepada umat Israel, rakyat Israel. Hebat benar. Seorang raja tapi tetap bertuhan. Sebagai pemimpin kita juga harus tetap bertuhan. Sebagai wali kota, sebagai menteri, sebagai presiden, kita juga harus menjadi imam yang memberkati. Maka orang yang seperti itu pasti hidupnya akan bersukacita. Hidupnya akan memiliki damai sejahtera. Untuk apa harta yang banyak kalau kita tidak hidup bersama dengan Tuhan? Dan hari ini saudara-saudara, berkat-berkat yang diberikan oleh Salomo ini bukanlah hanya berbicara soal apa? Berbicara soal materi, berbicara soal apa yang boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Tidak. Tapi bagian berkat Tuhan yaitu ketika kita boleh mencondongkan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini dikatakan, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati. Berkat akan datang kepada setiap orang ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mau memuji Tuhan, mau mengakui Dia adalah sebagai Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, dan Allah yang maha segala-galanya. Ketika kita betul-betul menghormati, menghargai, dan memuji, memuliakan nama Tuhan, maka berkat itu akan apa? Mengikut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menjauhkan diri kepada Tuhan. Tetapi hendaklah kita justru semakin dengan hati yang sungguh-sungguh. Dikatakan tadi sekali lagi saudara-saudara, dengan sepenuh hatimu. Ada banyak orang datang kepada Tuhan tapi bukan dengan sepenuh hati.
bukan karena ingin memuji Tuhan, tapi hanya merupakan kebiasaan, bahkan menunjukkan kehormatan, kehebatan, menunjukkan jabatannya, menunjukkan siapa dirinya kepada orang lain. Saudara-saudara, alangkah malangnya kita kalau di hadapan Tuhan kita masih boleh berbangga, membanggakan diri kita, bahkan mencari kehormatan, mencari keuntungan. Itu yang perlu kita jauhkan. Justru kita mau mendekat, melakukan yang baik, menjauhkan hati dari apa? Hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak dikenan Tuhan. Mungkinkah berkat akan datang kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang selalu menipu, orang-orang yang selalu berbohong, orang-orang yang selalu menghina, merendahkan orang lain, bahkan membuli, berupaya untuk menghancurkan orang lain? Apakah ada berkat bagi orang yang seperti itu? Ini yang perlu kita lakukan, saudara-saudara. Percayalah, buka hari-hari hidupmu, apalagi di tahun yang baru ini, dengan pemikiran dan hidup yang baru. Mari kita bertobat, meninggalkan semuanya perilaku-perilaku yang lama. Kita selalu mau dihargai, mau dihormati oleh orang lain, tetapi kita berlaku jahat, curang. Mana ada orang yang mau menghormati kita? Siapa yang menghormati kita ketika kita menjahati orang lain? Masa sih kita akan dikasih, dicintai oleh orang lain, sementara kita membenci orang lain? Selalu menonjolkan diri kepada orang lain. Tuhan jijik lihat orang yang seperti itu. Tapi Tuhan akan berkenan kepada orang-orang yang apa? Yang dia mau hidup dengan sukacita, hidup mau berdamai, hidup mau melakukan kebaikan, menebar kasih. Pasti itu yang disukai oleh Tuhan. Bila engkau mau diberkati, hidupmu mau bersukacita, segala usahamu akan berjalan dengan baik, dan keluargamu akan dipulihkan, dan semuanya, jabatan, usaha-usahamu akan Tuhan berkati. Dekatlah dengan Tuhan dengan sungguh hati, dengan sepenuh hatimu. Jangan berbohong, jangan lagi menjadi orang yang munafik. Ya kan, tinggalkan semuanya. Apalagi berupaya untuk apa? Mengarah-arahkan orang untuk membenci orang lain. Ketika kita membenci orang lain saja, itu sudah menjadi kejijikan kepada Tuhan. Apalagi dengan kita apa? Mengajak orang lain untuk membenci orang lain. Dari mana sih kadang-kadang pengertian yang seperti ini boleh terjadi dalam kehidupan orang percaya? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sama seperti yang dikatakan Tuhan, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan. Berpaut itu berarti berdekatan dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya dengan ketulusan, tidak ada yang lain. Artinya dengan mementingkan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Ingat, dahulukanlah Tuhan dari segala-galanya. Orang yang mendahulukan Tuhan daripada segala-galanya, maka Tuhan akan mendahulukan dia. Ya kan? Bayangkan Tuhan akan mendahulukan dia. Itu berkat Tuhan luar biasa. Ya, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintah-perintahnya seperti pada hari ini. Jadi orang yang hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan kan punya aturan. Ya kan, di perusahaan saja kita punya aturan. Dalam hidup ini, di pemerintahan saja kita punya aturan. Apalagi hidup bersama dengan Tuhan. Maka ketika kita mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan, maka di situ berkat akan mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini awal tahun baru. Mari kita pakai awal tahun baru ini menjadi satu momen buat kita untuk memperbaiki hidup kita. Siapa tahu hidup kita tinggal sebentar lagi, tapi sukacitanya luar biasa ketika hidup kita dipanggil oleh Tuhan, tapi kita diajak masuk ke dalam sorganya. Luar biasa, bukan? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Jadikan kami terus semakin terpaut kepada Tuhan, mendekatkan diri, jangan bahkan menjauhkan diri kami.
Dan kami boleh hidup dengan sesuai ketetapan-ketetapan-Mu dan tinggal dalam aturan-aturan. Terpujilah Engkau Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari tetap terus menjaga hubungan kita yang baik kepada Tuhan. Supaya Tuhan pasti berkenan kepada kita. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah segala penyakit, segala pergumulan akan dijauhkan daripada kita. Hidup kita penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.